Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwati fiddin, azanallahu ayyakum. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk menjalankan niat baik kita untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kewajiban setiap muslim, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Seorang muslim harus tahu bagaimana menjalankan ibadah, bagaimana dia salat, bagaimana dia puasa, bagaimana dia berzakat, bagaimana dia bersedekah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan belajar merupakan ibadah yang sangat agung, yang mana Imam Ahmad berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak ada tandingannya apabila niat menuntut ilmu benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan membuat dia faham tentang agama. Sehingga upaya kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala semoga merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dimaksud di sini bukan hanya kebaikan di dunia, akan tetapi kebaikan di akhirat, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kelas pertama kita ini akan membahas tentang hadis-hadis fikih yang berada dalam kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kalau kita pernah dengar Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, maka mereka ini sepupuan ya, sepupu satu kali dari jalur ibu. Mereka juga sama-sama belajar di tempat yang sama. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kata fikih maka ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan al-fiqhul akbar dan ada juga yang disebut dengan al-fiqhul asghar. Al-fiqhul akbar maksudnya yakni at-tauhid wal i'tiqad, ya, tauhid dan akidah. Adapun al-fiqhul asghar yakni al-ahkam wal furu', ya, hukum-hukum dan cabang-cabang dalam agama. Dan inilah yang insyaallah akan kita bahas secara ringkas dari hadis-hadis dalam kitab Umdatul Ahkam dengan mengharap pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tulisan tersebut, dalam kitab tersebut, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membuka dengan muqaddimah yang ringkas setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan alasan penulisan kitab ini, yakni karena permintaan dari beberapa orang, ya, dari murid-murid beliau, kolega, ya, kerabat beliau, yang kemudian beliau kabulkan. Dan setelah itu beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kitab ini bermanfaat bagi penulisnya, pembacanya, orang yang menghafalnya, dan orang-orang yang melihat dan membacanya, dan mengharapkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bab atau kitab yang pertama dalam kitab ini adalah Kitabut Taharah. Kitab sendiri artinya secara bahasa yang tertulis atau al-jama', ya, yang dikumpulkan. Kemudian taharah secara bahasa berarti bersih dari kotoran maknawi dan hissi, yakni baik secara makna maupun secara indrawi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahum unasun yatatahharun, dalam surah Al-A'raf ayat 82. Artinya mereka adalah manusia-manusia yang senantiasa mensucikan dirinya. Maksudnya adalah mensucikan dirinya dari kesyirikan dan maksiat. Nah, jadi taharah juga digunakan untuk istilah-istilah taharah dan ya, taharah dari syirik, bid'ah dan maksiat. Karena semua ini adalah perkara yang seorang muslim wajib membersihkan diri darinya, dan inilah yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah. Adapun apabila istilah taharah ini disebutkan secara mutlak, maka maksudnya adalah taharah hissiyah atau secara indrawi, yang maksudnya adalah menghilangkan najis dan hadas. Menghilangkan hadas yaitu dengan air apabila mampu, ya, dan ada airnya, ya. Tapi kalau airnya tidak ada atau airnya ada tapi tidak mampu menggunakannya, maka taharah tersebut dengan debu yang suci, ya. Adapun menghilangkan najis atau khabath, yaitu menghilangkan najis atau khabath tersebut dari badan,
pakaian, dan tempat sholat. Menghilangkan najis atau khabath dari badan, insya Allah akan datang penjelasannya berupa istinja ya, dan istijmar. Akan ada penjelasannya mendatang insya Allah ta'ala. Demikian pula menghilangkan najis atau khabath dari pakaian, seperti bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan seorang wanita yang haid untuk menghilangkan bekas haid dari pakaiannya dan lain-lain. Insya Allah juga akan datang penjelasannya pada ya hadis-hadis yang akan kita bacakan nantinya. Demikian pula menghilangkan najis dari tempat sholat, maka seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk menyiram kencing orang Badui yang kencing di dalam masjid. Penjelasannya juga insya Allah akan kita dapatkan dari hadis-hadis yang akan kita baca. Al-Muallif rahimahullah ya, atau penyusun memulai dengan kitab Thaharah. Kenapa? Ya, jadi beliau memulai kitab Thaharah sebelum sholat, sebab Thaharah merupakan syarat sahnya salat. Demikian pula beliau memulai dengan sholat, sebab sholat merupakan rukun teragung setelah syahadat. Adapun pembahasan syahadat maka akan dibahas dalam kitab-kitab akidah. Ya, kita cukupkan demikian untuk pembahasan pertama ini dengan muqaddimah dan pembahasan ringkas tentang bab at-taharah. Insyaallah hadis pertama kita akan bahas pada sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.